Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya YouTuber Deso. Hari ini sedianya saya mau mancing, tapi kalau cah-cah wis ditinggal mergo tangine kawanen. Maklum wong cubluk. Ini hari ini akhirnya saya mau ke teman saya YouTuber juga, Haji Sutanto Channel. Ikuti saya teman-teman. Ikuti perjalanannya, nanti ketemu apa di jalan. Oke ya. Posisi di Pasar Andong. Ini dulunya Pasar Akek teman-teman. Pasar Akek pas zaman rame-ramenya Akek waktu itu. Ini pakai motor butut saya. Motor perjuangan, senengane YouTuber Deso. Durung dimonet. Durung untuk bayaran. Yuk kita mulai perjalanannya. Posisi di Pasar Andong, suasananya kayak gini teman-teman, sepi saiki. Dulunya ramai pas zaman akeh, sekarang sepi. Rumah sakit umum daerah Salatiga. Jalan di depan saya ini jalan arteri Semarang Solo. Suasananya sudah lumayan agak ramai ini menjelang lebaran teman-teman. H-8 H-7 apa H-8 H-7 ini. Kalau lebarannya tanggal 22, ini H-7 tanggal 15. Sudah mulai kelihatan ramai. Biasanya nyebrang sini ini gampang, tapi kira untuk ramai nyebrang kene we lalu lintasnya ramai banget. Oke, kita nyebrang. Jalan samping rumah sakit umum daerah ini mau ke arah Stadion Pridanggo Salatiga. Depan ini pintu samping Stadion Pridanggo Salatiga teman-teman, tuh tembok pembatas stadionnya. Jalanan sudah mulai agak ramai, aktivitas jalanan sudah mulai meningkat karena suasana menjelang Idul Fitri 14 berapa ya kalau Hijriah, kalau Masehi sih di tahun 2023 sih, tapi kalau Hijriahnya lupa ya. Lumayan ramai. Kalau di pusat kotanya kelihatannya sudah mulai padat ini. Ini di belakang pusat kota sih, ini udah mendekati kota.
pusatnya maksudnya. Sama kantor Telkom cabang Salatiga, ini sebelah kanan BRI cabang Salatiga. Mulai padat. Mulai padat. Nanti kita cari jalur yang alternatif lain nih, padat deh kayak ini. Ini lebaran tahun ini kayaknya lebih ramai dari tahun-tahun kemarin. Pasca pandemi kayaknya kayak kesempatan setelah 2-3 tahun kemarin nggak bisa berkegiatan selama lebaran. Oke, kita cari jalur di Sowi dan lebih safe. Ini Ramayana. Tadi yang macet tadi itu titik 0 pusat kotanya Salatiga, Bundaran Taman Sari namanya. Kalau biasanya sih air mancurnya hidup, tapi ini tadi nggak hidup. Nah, ini belakang Ramayana. Depan itu kolam renang Kali Taman, pemandian umum kolam renang Kota Salatiga Kali Taman. Salatiga kotanya kecil, tapi kota kecil yang penuh kenangan, penuh sejarah ya. Secara sejarah perjuangan bangsa dulu, Salatiga itu walaupun cuma kota kecil tapi andilnya besar. Bahkan Bung Karno sendiri dulu punya kenangan khusus dengan kota Salatiga. Bahkan ada istrinya yang dari Salatiga juga. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, sudah pernah tahu juga ya, Pak Karno itu pernah punya istri, bahkan punya keluarga lah istilahnya di Salatiga. Memang Salatiga ada cerita khusus di zaman perjuangan dulu. Bahkan ada perjanjian yang sifatnya penting juga di Salatiga. Saya lupa itu perjanjian apa dulu di Salatiga, kayak konferensi. Jadi walaupun kota kecil tapi emang ada andil penting dalam peran sejarah kemerdekaan, sejarah perjuangan. Walaupun saya belum begitu penting, apalagi sebagai YouTuber desa kayak saya ini masih kecil channelnya teman-teman, makanya minta tolong dukung channel saya. Kalau suka ya dikasih jempolnya, sama minta tolong gerakin dari jemarinya untuk subscribe teman-teman, biar channel saya tambah besar, bisa lebih profesional. Ini sekarang kan masih ming-mingen atau masih tersengal-sengal untuk menjadi seperti yang lain, kayak vlogger-vlogger yang lain, kayak
apalagi dibanding kayak Mas Deddy Corbuzier, kayak Raffi Ahmad, Baim Wong, Denji Siwa, saya masih jauh. Ini baru mulai juga teman-teman, baru awali. Niatnya sih dokumentasi suasana, kehidupan, macam-macam lah filosofi. Kalau suka ya dikasih jempol. Kalau misalnya nggak suka sama video saya, yang penting jangan di skip, tonton aja, tinggal ke toilet kak, atau tinggal makan, nggak usah ditonton, yang penting di play sampai berakhir. Pokoknya makasih supportnya, ditonton juga alhamdulillah, nggak ditonton tapi di play sampai akhir, itu yang saya harapkan. Subscribe-nya tentu saja teman-teman semua ya, makasih sebelumnya. Mohon saran-sarannya, mohon komen-komennya yang sifatnya membangun, yang positif. Ini jembatan ini perbatasan antara kota Salatiga sama Kabupaten Semarang teman-teman. Sudah mulai masuk Kabupaten Semarang, sudah mulai suasananya berubah, karena Salatiga itu kotanya kecil, nggak sampai 5 menit 10 menit udah keluar dari wilayah kota. Ini udah masuk wilayah Kabupaten Semarang. Wilayahnya sudah identik dengan pohon-pohon pedesaan teman-teman. Tapi seger udara, tanjakannya lumayan jengek ini. Nah, kita lewat jalur petani. Ini akses jalan alternatif ini sebenarnya. Barusan aja belum lama dicor kayak gini, sekitar 5-4 tahunan yang lalu lah, semenjak Salatiga dilewati jalur tol Malang Solo. Dulu jalan ini masih batu-batunya kelihatan teman-teman. Sebenarnya awalnya sudah diaspal, cuman aspalnya ngelupas semua. Terus ini kebetulan kan kemarin dipakai untuk lewat truk-truk dam yang dipakai untuk ngangkut tanah, untuk ngambil tanah yang dikeruk dari tol itu. Terus mungkin sama pengembangnya atau rembukan sama pihak desanya dicor, dikasih bantuan lah. Tapi lumayan, yang dari kabupaten ke kampung sana yang tadinya harus muter kalau mau ke kota Salatiga, sekarang aksesnya jauh lebih mudah. Ini kanan kiri ini memang banyak pohon bambu karena kebun milik warga. Oh, ada longsor kecil. Ini yang sebelah kanan dulunya tanah bekas kerukan dari tol. Nah, kalau lewat sini ini cuma papasan 1-2 orang aja. Nah, ini di depan sudah mulai tol Semarang Solo teman-teman. Ini namanya jembatan yang dilewati tol ini, jembatan Kali Senjoyo. Kali Senjoyo itu kali belik atau apa ya, yang di situ disedot airnya untuk pengairan wilayah Salatiga dan sekitarnya khususnya. Nah, ini jembatan flyovernya tol Salatiga Semarang di atas Kali Senjoyo tuh. Bentar ya, kita lihat teman-teman arus lalu lintasnya kayak apa. Nah, ini yang sekarang saya ambil gambarnya, ini yang dari arah Semarang. Ini yang dari sana, dari jauh itu arah Semarang. Udah lumayan rame arus lalu lintasnya teman-teman, yang dari arah Semarang. Kalau dibanding yang dari arah Solo, yang dari arah Semarang Jakarta, lalu lintasnya udah lumayan padat. Nah, ini kalau dihitung 1 menit mungkin sudah ada 100-an lebih kendaraan roda 4. Tapi dari kejauhan tuh masih ada kendaraan berat juga. Nggak tahu kalau lewat tol mungkin masih diizinkan. Katanya sih H-7 kan kendaraan berat sudah nggak bisa lewat. Sekarang kita lihat sisi yang ke arah Solonya. Ini kalau yang ke arah Solo jalannya agak nanjak teman-teman. Yang dari arah Semarang itu menurun. Nah, ini yang
Yang sebelah kiri itu yang ke arah Solo, yang mendekat ke jembatan ini yang ke arah Semarang. Tuh yang yang ke arah naik. Dulu kan intensitasnya udah mulai agak padat. Udah ini coba aja saya hitung ya, 10 detik ini ada berapa kendaraan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya mungkin 10 detik aja udah 13 mobilan. Kalau 1 menit dikalikan 60 detik, 13 kali 6 ya mungkin 70 sampai 80 kendaraan lah. Karena ini semakin lama semakin meningkat ini. Semakin banyak, semakin ramai. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman ke tempat teman saya, Haji Sutanto, YouTuber juga, Haji Sutanto Channel, Kembang Lawu. Oke. Oke, kita jalan lagi. Kendaraan butut. Sapa ngerti suatu saat iso tuku sing luwih apik, tapi ini kendaraan Joko Loro, temen-temen. Seandainya iso golek sing luwih apik, luwih lancar ya iki muga-muga gak kejual, tak openi. Bahkan mungkin tak openi apa anane keadaan. Yang penting didandani mesinnya, kondisinya fit, nek bodine ngono elek-elek ra apa-apa, kena nggo kenangan. Mudah-mudahan ya teman-teman, nanti atas dukungan teman-teman, supportnya teman-teman, bantuannya teman-teman semua, muga-muga iso ganti sing luwih apik kanggo mobilitas. Suasananya enak. Nek misalnya jenuh neng kota ya suasana kayak gini suasananya ngangen nih, damai, sepi, banyak pohon, seger. Itu masih ada sawah-sawah, asik pokoknya. Desa ini termasuk desa ini resik ya, seneng aku loh desa ini, namanya Dusun Pete, desa kalau nggak salah ikut Sukoharjo, Kecamatan Pabilek, Pak, Kabupaten Semarang. Amit. Ini mangke resik, damai. Ya pinggiran kota, jadi suasananya udah modern. Wah, semua desa-desa di Indonesia kayak gini suasananya ya mudah-mudahan kita doakan teman-teman, negara kita lebih maju, orang-orangnya juga lebih sejahtera, lebih maju. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang memimpin negeri ini, mudah-mudahan lebih bijak, lebih pandai mengelola negara. Ini jalan yang ini agak rusak teman-teman. Dulunya kayaknya sudah diaspal. Saya dulu pernah lewat sini masih ada aspalnya dikit-dikit. Lah ini masih ada sisa aspal dikit-dikit. Tapi banyak yang ngelupas itu. Ini jalan tembus ke desa sebelah. Tapi nggak tahu, padahal ini masih kawasan satu desa, tapi kok nggak di dandani ya, padahal lah ya ono dana desa. Nggak tahu lah, mungkin ngenteni antrean ya, atau mungkin aksesnya jarang dipakai jadi jarang di nggo. Padahal jane ya apa nek didandani, karena kan akses untuk ke sawah, ke
Tegalan kan jadi lebih mudah jadi untuk mengangkut hasil pertanian sama untuk waduh lumut tok, hati-hati. Wah iki iso mlusut iki banku halus deh. Aduh reme jelu sisan sama. Allah, hati-hati pokoknya. Wah. Inilah suasananya nek jeneng desa teman-teman, asik ya. Putih kandel karena hujan masih tinggi, ini curah hujan. Dari suasananya ini masih asri, ini masih sawah-sawah. Jarang nek wong kota iso delok kayak ngene, apa meneh manuk emprit ngono kuwi barang langka ya ra. Kene aku isih ana pemandangan kaya ngene cah. Tuh isih ana sawah. Itu di sana di kejauhan itu kan ada Sutet itu. Nah, di seberangnya Sutet kalau nampak di kamera itu kan ada arus lalu lintas mobil-mobil. Itu tadi jalan tol yang saya videokan tadi tuh. Kalau kelihatan sih, cuman ini karena peralatan saya nggak memungkinkan, mungkin ya ada kelihatan tapi mengkoyo semut pelaku. Yuk kita lanjut. Aku kayak dhisik jane seneng golang, tapi kok sayangnya dulu juga ya belum kepikiran mau dokumentasi bolang ini. Paling ora kan iso dadi kenangan zaman nom biyen, tak nggo kenangan masa laluku, iso disawang biyen sono sarana kaya saiki. Dan untuk jadi kreator YouTube semudah sekarang mungkin ya wis tak dokumentasi, walaupun mungkin dengan alat sederhana, tapi wis ora apa-apa lah. Saya memulai ini dengan usia yang sudah tidak muda lagi teman-teman. Saya udah kepala 5, jadi wis ora cah nom meneh. Cuman saya secara pikiran menolak tua. Badan boleh tua, pikiran semangat masih muda. Ojo nanti kalah karo kalian-kalian sing nom ya cah ya. Monggo tambah konco, tambah sedulur. Itulah. Golek konco, golek sedulur, berbagi informasi, tidak saling menyakiti. Ulah bahasane kaya filsafat kaya politikus wae ya cah ya. Ojo ono mentok inilah suasanane sangat asik. Tapi ini wis bersyukur aku urip ning Indonesia cah. Wong terima gampang. Apalagi saya di Jawa Tengah ini, yang wilayah Jawa Tengah, wilayah Solo Tigo dan sekitarnya. Aku pernah ning Kalimantan ki prihatin juga teman-teman. Nah, akses dari satu desa ke desa lain jalan masih sulit, kadang-kadang kudu nyebrang sungai yo jembatane rungono ngono kae. Perjalanan hidup lah cah. Aku yo pernah ke Sumatera. Tapi nek sing Sumatera kemarin tak datangi di daerah Bengkulu itu kemajuannya saiki tak delok luar biasa. Cepet. Apalagi sekarang akses tolnya sudah terbangun. Aku kok nang Sumatera wingi wis ora kaya nang Sumatera wis hampir sama kayak Jawa, bedanya cuman ya jarak antara satu kampung dengan kampung yang lain memang masih jauh, jalan masih agak sempit untuk jalan provinsinya ya, dibanding Jawa memang masih jauh. Tapi ya moga-moga Sumatera ini nggak lama lagi so rame wong nek cara rame ini wis rame banget. Kok sesuai perkembangan kondisi perbaikan Indonesia tadi juga nggak lama mesti maju. Nek Kalimantan nanti ibu kota negaranya sudah pindah ke sana, wah aku yakin Kalimantan itu potensinya luar biasa banget.
Wah, dian kanggo pun kono. Apa wae iso dadi duit nek dhewe wong Jawa ning Kalimantan apa ning Sumatera. Wah, jalannya rada lubang-lubang ini, senggol Pak Ganjar ini. Jalannya lubang-lubang Pak Ganjar, tapi jalan desa loh. Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ki. Mbok menawa Pak Ganjar mireke utawa cepat nonton. Ya ora mungkin. Kemungkinannya kecil nonton channel saya, tapi ya sapa ngerti ono viewer saya atau mungkin timnya Pak Ganjar yang sempat nonton atau matur karo Pak Ganjar. Mesake Pak Ganjar tadi itu jalan sawah, akses pertanian. Mesake petani ini jalannya rusak. Udah musim panen, banyak yang jemur gabah. Mesake gabahnya udah teles mergo udan. Nah, ini udah mulai panen. Beberapa waktu yang lalu saya kemarin lewat sini masih kelihatan hijau semua, ini udah kelihatan menguning mulai ya panen nih. Alhamdulillah sing bertani sing nandur pari arep bodo malah panen. Gabahe turah-turah, berasnya turah-turah. Rezekine oke. Muga kita doakan petani makmur, kabeh makmur, pendudukne makmur ya. Ini sudah sampai rumah teman saya Mas Aji Sutanto. Ngarep omahe koncoku Aji Sutanto channel sawah-sawah teman-teman. Gone asik. Sudah sampai omahe koncoku, wong desa. Wong desa omahe yo tipikal desa lagi wong iki. Watokan cendak, ngopi sisan. Wah. Ini Mbak Ayu. Nah, ini namanya Mbak Ayu ini. Mbak Ayu nggak sekolah toh? Oh, udah pulang. Nah, ini Aji Sutanto, channelnya Aji Sutanto channel, teman-teman disupport juga ya channelnya konco-koncoku. Iki tak rekam, Bro. Oh, ra sembarangan ki. Lek kowor-kowor kok ngono wis ben ya toh. Iki garangan. Iki garangan iki padake. Ya wis.